Apakah Anda menyadari bahwa wajah mencerminkan pandangan dunia terhadap kita, serta cara kita mengenali orang-orang terdekat dan keluarga kita? Jika beruntung lahir dengan wajah yang berproporsi atau wajah yang sangat istimewa, mungkin saja Anda dapat meniti karir sebagai model atau aktor, tetapi, bagaimana jika kita terlahir dengan wajah yang tidak menyerupai manusia? Dalam kehidupan, tiap individu memiliki keistimewaan yang membedakannya dari orang lain, dan hal ini perlu diajarkan oleh ibu kepada anaknya untuk menghargai perbedaan sejak dini. Seorang pria muda berusia 21 tahun di Afrika bernama Zanziman Eli menjadi perhatian publik setelah dijuluki sebagai Mowgli kehidupan nyata. Tiap hari, dia berjalan jauh untuk menghindari orang-orang yang mengejek kondisi mikrosefalinya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membicarakan tentang Zanziman Eli yang dikenal sebagai Mowgli dalam kehidupan nyata dan tinggal di hutan Afrika. 1. Zanziman Eli tinggal di hutan di Rwanda karena sering diintimidasi oleh warga desa. Seorang pemuda berusia 21 tahun bernama Zanziman Eli, dikenal sebagai Mowgli dunia nyata, karena hidup di hutan Rwanda, Afrika. Mowgli, sebenarnya adalah tokoh dari sebuah film animasi yang bercerita tentang seorang anak manusia yang hidup di hutan dan diasuh oleh serigala. Namun, Zanziman memilih hidup di hutan karena ia sering dibuli oleh penduduk desa karena kondisi mikrosefali. Menurut Center for Disease Control, mikrosefali adalah kondisi yang memengaruhi ukuran kepala anak yang lebih kecil saat lahir. Setiap hari, Zanziman harus menempuh perjalanan sejauh 20 mil untuk menghindari penduduk desa yang menindasnya karena perbedaan. Meskipun orang tuanya menyatakan bahwa Zanziman adalah mukjizat bagi mereka. Yang kedua, dilahirkan dengan kesulitan dalam mempelajari sesuatu. Zanziman tidak pernah bersekolah dan merasa takut terhadap warga desa. Lahir dengan kesulitan dalam belajar, Zanziman tidak bersekolah dan merasa takut dengan penduduk desa. Oleh karena itu, ia memilih untuk tinggal di hutan yang berdekatan dengan desanya di Rwanda dan lebih sering mengonsumsi pisang dan buah-buahan lainnya. Dia tidak menyukai makanan, lebih menyukai pisang. Dia belum mengenal banyak hal dan tidak dapat melakukan banyak hal, kata sang ibu seperti yang dikutip oleh sebuah artikel. Dari artikel tersebut dilansir bahwa Zanziman sering menolak makanan yang disediakan oleh ibunya. Sang ibu sering mengejar putranya ke dalam hutan dengan menggunakan tali agar tidak pergi terlalu jauh. Sang ibu sangat menyayangi putranya tersebut dan menggambarkan Zanziman sebagai anak istimewa serta hadiah dari Tuhan setelah dirinya dan suaminya kehilangan 5 anak saat lahir. Yang ketiga, tindakan yang dilakukan oleh para penduduk sangat menyakitkan bagi orang tua Zanziman. Sebelumnya, orang tua Zanziman berdoa agar anak yang berbeda selama dia tetap hidup, dan 9 bulan kemudian, harapan mereka terkabul dengan lahirnya Zanziman Eli. Menurut sumber berita yang beredar, saat lahir, kepala Zanziman hanya berukuran bola tenis. Setelah kehilangan 5 anak kami berdoa kepada Tuhan agar memberikan kami setidaknya seorang anak yang berbeda, selama dia tetap hidup. Ketika dia lahir, saya merasa itu adalah pesan dari Tuhan, kata sang ibu dalam video tersebut. Sang ibu juga mengatakan bahwa warga desa tidak menganggap putranya sebagai manusia melainkan sebagai binatang, dan terus mengganggunya. Ini sangat menyakitkan, ketika anak saya pulang dengan luka dan dipukuli. Mereka memanggilnya dengan sebutan binatang. Saya sangat sedih mendengar orang mengganggu anak saya, ujar sang ibu. Sang ibu juga menambahkan bahwa bukan hanya anak-anak tetapi orang dewasa juga meneriaki Zanziman tanpa rasa malu. Tindakan tersebut membuatnya marah karena warga desa tidak menganggap putranya sebagai manusia, melainkan sebagai binatang. Yang keempat, Zanziman sering ditekan setiap hari karena memiliki ciri wajah yang unik. Ahli di Rwanda mengungkapkan bahwa penduduk desa setiap hari membuli Zanziman karena ciri wajahnya yang unik karena sering mendapat ejekan dan kritik. Ia belajar untuk berdiri atau bahkan melompat ke pohon untuk menghindari penindasan yang berkelanjutan oleh penduduk desa. Mengagumkan, Zanziman menghabiskan waktunya dengan berjalan-jalan di hutan selama berjam-jam. Terkadang, ia dapat berjalan hingga 143 mil dalam seminggu dan makan rumput saat berada di hutan. Dan yang kelima, situasi perekonomiannya yang semakin memburuk membuat sang ibu kesulitan dalam memberikan makanan. Semua penduduk desa berusaha untuk menjauhkan Zanziman dari hutan agar tetap aman. Warga juga turut serta dalam mengawasinya dan mengejarnya demi melindungi Zanziman dari bahaya. Namun, sang ibu mengungkapkan bahwa Zanziman selalu merumput seperti binatang dan seringkali melarikan diri. Zanziman menghabiskan waktunya dengan berlari melalui hutan dan tidak bisa berbicara, hanya bisa berkomunikasi melalui gelombang. Menurut seorang pakar, orang tua Zanziman telah merawat putranya dengan penuh kasih, tetapi keadaannya semakin memburuk dan sang ibu kesulitan untuk memberi makan keluarganya. Karena itu, dilakukan penggalangan dana untuk membantu Mama Zanziman Eli yang kesulitan memberi makan keluarganya.
Pesan moral yang dapat dipetik dari cerita Zanziman dan ibunya adalah betapa pentingnya bagi orang tua untuk mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang perbedaan manusia yang merupakan keunikan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, tidak ada yang boleh dihina, dikritik, atau dibuli seperti yang terjadi pada Zanziman Eli. Oleh karena itu, setiap orang harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Kata-kata dari kisah ini, jika mendengar cercaan, hujatan, ejekan, dan kata-kata kasar dari orang yang tidak menyukaimu takkan pernah berakhir. Selalu ada saja yang dikomentari buruk atau negatif. Oleh karena itu, jangan pedulikan dan jangan terpengaruh oleh komentar-komentar tersebut. Tetaplah jadi diri sendiri. Ikuti kata hati untuk mewujudkan impian dan cita-citamu. Ini adalah hidupmu. Engkau yang menentukan dan engkau yang menjalaninya.